挺合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。OK， 感恩慧梅师姐，感恩上人讲故事，感恩tim Sin法香，感恩师兄师姐yang pagi ini bersama-sama menyerap harumnya Dharma di pagi ini. Oke, cauan sư兄师姐 semua, Kyonghi dulu ya, ini hari ketiga ya kita ini. Oke, hari ini ada dua ini ya, dua mahasiswa yang bercerita. Saya akan mencoba membacakan intisarinya. Nah, yang pertama adalah tetua yang kaya dan kikir. Coba ini, oke. Selasa 24 Januari, mahasiswa bercerita. Tetua yang kaya dan kikir. Poin pertama, makhluk hidup di dunia ini sangatlah banyak. Setiap orang perlu mendalami Dharma, menyimpan sedikit saja dari prinsip kebenaran, seseorang bisa jauh tersesat. Dharma dibutuhkan untuk dapat membedakan benar dan salah, serta selaras dengan prinsip kebenaran. Dengan demikian, perilaku kita tidak akan menyimpang. Ini adalah kebenaran sejati yang harus dipahami. Ya, jadi kalau di sini kita harus membutuhkan Dharma untuk membedakan ya, benar dan salah ya. Beda kalau seperti Mas pernah katakan, kalau orang pintar hanya bisa membedakan untung dan rugi. Tapi kalau orang bijaksana bisa membedakan benar dan salah. Oke, poin kedua, tanpa perhatian benar, pikiran kita mudah menyimpang sehingga kehilangan kesempatan untuk kembali menciptakan berkah. Kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Seperti kisah ini, tetua hidupnya aman dan tentram serta memiliki kekayaan yang berlimpah. Tetapi dia enggan memberi ataupun menolong orang lain. Tertua bahkan tidak membiarkan dirinya untuk menikmati dan bersyukur terhadap apa yang dia miliki. Kalau di poin ini ya sejak kita lihat ya, di sini kan disebutkan bahwa kehidupan manusia penuh penderitaan ya, walaupun kadang sudah banyak memiliki harta ya, tapi kita juga kadang menderita juga. Karena kenapa? Takut kehilangan harta tersebut. Nah, lalu di sini kalau tidak bisa memakai ya harta yang ada ini untuk hal yang berguna, tentu ini juga tidak begitu berguna. Oke, next poin ketiga. Kita hendaknya berpikiran terbuka dan jangan meraba-raba dalam kegelapan. Jangan membiarkan diri sendiri diliputi noda dan kegelapan batin. Yang terpenting, kita harus menabur benih kebajikan, menyebarkan Dharma dan membangkitkan kebajikan orang-orang untuk melenyapkan penderitaan sesama. Dharma bagaikan obor yang dapat menyinari tempat yang gelap dan mengubah kegelapan menjadi kecemerlangan. Kita juga harus mendalami Dharma agar kita dapat mengetahui secara jelas
arah tujuan kita dari kehidupan ke kehidupan. Next, kayaknya udah masuk ke yang. Nah, ini masa cengeng yang tadi yang kedua ya, kisah tetua yang kaya. Oke, coba next. Satu, banyak orang gemar membeli ataupun mengoleksi berlian. Mereka tidak menyadari berlian tersebut diperoleh adalah dengan merusak bumi. Jika uang tersebut dapat digunakan untuk menolong sesama dan melakukan hal yang bermakna, maka sudah banyak kebajikan yang dapat dilakukan. Tetua kaya dalam kisah ini memiliki begitu banyak harta kekayaan dan hidup penuh kenikmatan. Dia tidak menyadari bahwa kehidupan penuh penderitaan. Namun, setelah memahami kebenaran yang dibabarkan Buddha, dia bisa melepaskan segalanya dan memiliki pikiran yang tenang hingga tercerahkan. Nah, poin nomor 3. Ajaran Buddha merupakan permata yang hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Bila memiliki dharma, kita pasti bisa memanfaatkannya. Sebaliknya, jika tidak, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kita harus memperoleh pencapaian dharma, berkah, dan kebijaksanaan di dunia ini. Oke. Next, coba. Ya, oke ya. Siung Sece ini kan jadi ini dua intisari, dua masa yang bercerita di atas. Ya, nanti kita bahas ya. Yang pertama itu kan ini ya, walaupun memiliki tapi terlihat pelit. Yang kedua kita bisa lihat dari ceritanya ya. Yang apa tapi dia memahami. Ya, bisa memahami dharma dan bisa berbagi. Oke, seperti biasanya di sini ada Ru ing Sece enggak ya? Nggak nampak Susyong. Oh, Ru ing Sece nggak nampak ya? Kan ya, Amir Sesiung ya. Oke, kalau demikian, apakah Sesiung Sece ada nggak yang mau sharing? Ini sepertinya masih bernuansa Cynthia ya. Ada Sesiung Sece yang mau sharing? Ya, kalau kita berbicara yang seperti yang di cerita pertama tadi ya, kita bisa lihat ya. Kan kita sering dengar ya, Master mengatakan kalau berkah ya, berkah ini kan ada 3 ya. Apa Zifu, Sifu, Cai Chao-fu. Ya kan? Sorry ya kalau mungkin pinin saya agak kurang ya. Zifu itu kan kita harus menyadari kita sedang menerima berkah. Ya kan? Sifu itu kita harus menghargai berkah. Cai Chao-fu kita harus menciptakan berkah. Ya, jadi selama ini kita harus kita harus bersyukur ya kondisi kita ya mungkin hidup ya katakan mungkin tidak kekurangan ya dalam tanda kutip kalau kita bandingkan ya dengan banyak kanan hula dan sebagainya, kita juga mungkin bisa hidup lebih sehat dibandingkan mereka juga ya. Kemudian kita harus menghargai berkah juga ya. Nah, menghargai berkah seperti kita contoh seperti yang tadi ya, walaupun memiliki harta, tapi kalau dia itu bukan menghargai berkah ya, tapi terlalu melekat ya, yang yang tertua yang kikir dan kaya tadi, dia begitu melekat gitu loh. Nah, dengan kondisi dia melekat tersebut, ya kan, nah ini, padahal dia bisa menciptakan nanti bisa menciptakan berkah kan, mereka dengan membantu orang lain dan sebagainya. Oke, nah ini ada Sece Mega ya, Sece ini dari Taiwan kan?
Sece, chào ăn Sece. Ya. Xin niên khoai lợi ya Sece ya. Chào An, Sesiong Sece, chào An juga Sesiong Joni. Sindien Kuala ya. Memang Iya, kita di Ce. Taiwan ini, saya baru pindah lagi nih. Sekarang ada di itu Tamsui. Udaranya dingin banget Oh. dari malam, hujan terus. Oh, di Suhunya Tamsui 15 sekarang derajat. berarti Taipei ya sekarang ya? Kemarin beberapa hari di Taipei. Sekarang dipindah ke tempat ponakan di Tamsui. Oh. Dari Oke, malam Ce. hujan sampai sekarang. Kita balik lagi ke itu ya, ke Iya, sharing ya. topiknya. Gini, ini yang cerita Master Cendian ini dua-duanya nih itu menceritakan bahwa tentang kekayaan itu kekayaan memang nggak ada habisnya dan kita juga tidak ada henti-hentinya untuk memiliki bahkan kalau bisa sampai dibawa mati. Padahal mati kita nggak nikmati, ya nggak? Ini Benar. juga sama di teman-teman saya yang biasa suka main-main, maksudnya main-main itu tai chi ya. Pagi-pagi saya suka tai chi. Ada beberapa teman tai chi itu. Waduh, dia sama seperti tetua yang kaya itu dan kikir. Itu dia sampai dia tidak menikmati. Apapun sama dia, ini sayang, itu sayang. Dalam hati saya, aduh, kok bisa seperti ini ya? Tapi itu juga enggak tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga merasakan ada sekali sewaktu-waktu saya juga memiliki sifat seperti itu. Bukan sifat ya, sepertinya bukan sifat ya. Kadang-kadang terbesit, aduh ini sayang, itu sayang. Tapi karena kita kan sering-sering kumpul-kumpul sesama relawan, akhirnya saya punya kepikiran, aduh kok bisa kayak begini? Nah itulah kebijaksanaan yang Master Cendian suka kasih tahu ke kita gitu, ngajarin bahwa kita harus apapun juga kebijaksanaan itu harus timbul, harus muncul. Jangan seperti itu gitu. Kemudian yang satu lagi yang berlian-berlian itu, memang kita juga sayang sama berlian, tapi kita nggak mikir berlian itu bukan berlian seperti berlian yang besar gitu. Sebetulnya berlian itu ada di rumah kita. Berlian itu ada di hati kita. Itu yang harus kita yang harus kita bawa kemana-mana. Begitu Sesiong Joni, Sesiong Sece kanan ya. Semoga sharing saya menyenangkan dan menjadi pemikiran kita semua. Kan Sesiong Sece, kan Sesiong Joni, Sesiong Sece lainnya. Kanan Sece, kanan ya. Oke. Nah, ini ada Yesi Sece. Oke, Yesi Sece, dipersilakan Sece. Cauan. Cauan, Joni Susyong. Iya. Sorry Susyong bukan mau sharing, tapi kayaknya mungkin ketekan handphone saya. Oh, nggak apa-apa, Ce. Sekalian aja. Iya kan? Aduh. Mau sharing apa ya? Mungkin saya sharing Sinte aja ya. Ini tadi sih lagi notifikasi ya. Iya. Tapi barusan tentang mungkin saya sharing tentang setelah kita terus menerus menerima eye journey dari master ya, sehingga batin kita semakin lama kelamaan ketamakan dan lain-lain bisa mulai terkikis ya. Saya mungkin ceritakan tentang trip saya perjalanan pulang dari bersama keluarga ya ke US. Nah, di situ kan kita di Huampao ya, Susyong tahu ya, kalau kita Huampao kita pasti segala sesuatu kalau bisa maksimalkan kita maksimalkan ya. Iya. Nah, dan kadang tuh fenomena segala bentuk itu kita dikasih ujian ya, bagaimana apakah Huampao punya kainian kita kadang yang ke orang-orang benar-benar prakteknya seperti itu nggak? Di saat itu saat semua kondisi itu mendukung, bagaimana kita react ya, itu sangat penting. Pas trip kita ke sana kan momentum hari pertama untuk shopping. Nah hari pertama shopping itu di branded ya. Jadi saat itu tiba-tiba tas saya mau turun dari bis kok ringan. Nah rupanya kupingnya itu penyambungnya itu lepas. Penyambungnya lepas tapi tas kondisi masih bagus banget ya. Nah kuping itu
lepas sehingga kan jadi kesulitan ya, saya nggak mungkin bisa bawa lagi. Jadi pakai tangan. Nah, pakai tangan kan risiko yaitu hilang dan apa-apa, sedangkan di dalamnya ada paspor dan lain-lain kan gitu. Pas sampai sana, saya langsung masuk karena Angeline ada nitip satu tas yang agak vegan gitu. Nah, saat seperti itu, Susyong tahu dong tas saya gitu. Susyong ngomong, ya udah beli. Terus saya kan ada pegang uang juga karena sebagian uang Susyong kasih saya buat shopping lah gitu. Sampai sana semua juga tahu udah di tempat toko, jadi semua sudah mendukung kan, tas rusak gitu semua. Terus di toko itu Susyong udah carilah, ini udah rusak gini. Terus saya ngomong, saya mikir dulu kayaknya masih ada solusi lain gitu. Terus di sana sambil Susyong juga ngomong beberapa kali, anak juga bantuin cari, mami ini udah, mami nanti mikir lagi. Terus seketika juga saya kepikir karena saya merasa masih ada sesuatu kayaknya bisa diselesaikan gitu loh, nggak harus beli. Nah, saat itu saya tiba-tiba kepikir, kita kan traveling pasti bawa koper dan pasti ada bawa itu kunci-kunci serap kan. Nah, kunci serap kita pasti ada bawa keychain dong. Keychain itu kan ada bulatnya penyambung. Wah, saya langsung kepikir ini ada solusinya. Saya bukalah keychain yang gantungan kunci itu yang bulatnya. Nah, saya langsung sambungin antara tadi tasnya sama tasnya. Nah, saat itu jadi bisa. Wah, seketika juga begitu ya gembiranya saya hore, mami udah dapat solusi. Anaknya juga ketawa kan, wah mami dapat ide bagus gitu loh. Nah, nggak jadi beli. Tapi setelah itu di momentum itu ya, besoknya kadang kita dibalik kita melepas akan ada hadiah yang tak terduga gitu, yang membuat kita mau gak mau harus dengan kanensin terima ya. Hari itu kan cari tas Angeline nggak ketemu dengan merek yang dia mau. Nah, besoknya kita di samping hotel itu ada mall, semuanya juga jual branded. Kita ke sana. Soalnya free ya, free time buat seharian belanja. Nah, ke sana kita langsung cari karena Angeline udah nggak bisa ikut kita traveling karena dia lagi ada tugas di salah satu panitia di Camp Suching Internasional ya. Jadi dia ngomong, mami Desember saya ada tugas, saya nggak bisa kemana-mana. Mami kalian pergi jalan-jalan aja. Ya udah, saya juga kantong ya karena dia lebih genggam centan daripada itu jalan-jalan gitu. Nah, saya ngomong, ada kamu mau titip apa nggak? Katanya dia mau tas yang cenderung hampir vegan. Ya udah, saya mikir utamakan itu gitu loh, karena udah nggak bisa pergi, kasihlah sesuatu yang dia butuh gitu. Nah, keesoknya saya udah lagi dia satu tas, saya lagi mikir, ini tas ini bisa nih buat teman saya. Saya mikirnya teman, nggak pernah saya kepikir diri sendiri kan. Terus si Vincent langsung ngomong, Mami tasnya kan udah rusak, Mami belilah buat Mami gitu. Terus sama Mami di Jakarta tasnya masih banyak. Ini kan udah ada jembatannya gitu antara tadi sama tasnya. Jadi nggak perlu. Katanya Mami please lah beli. Mami, saya ngomong ke Mami, saya tahu uang dari Mami. Saya hanya modal ngomong doang gitu loh. Saya nggak bisa lakukan lebih selain pakai mulut gitu. Nah, berkali-kali dia terus dipit dengan hal yang sama, merasa guilty ya seorang anak cuma bermodalkan mulut doang untuk mama beli tas dari uang mama sendiri, kayak speechless gitu loh, kayak anaknya merasa tidak berdaya ya. Terus kamu Mami coba mikir lagi, Mami coba mikir. Kata, Mami nggak usah mikir. Tapi gimana pun saya respect keputusan Mami. Cuma saya tetap merasa Mami pantas lah. Maksudnya nikmati, kasih hadiah buat diri sendiri. Mami mikirkan orang lain beli ini buat orang lain. Kita didukung bawahnya. Datang di sini holiday, beli apa yang kalian suka. Kita udah bawa uang buat libur. Ini uangnya ya bonus gitu loh. Beli suka ya udah pulang kita baru hemat-hemat gitu loh. Holiday udah nggak mikir uang lagi. Yang penting Susyong bawa berapa itu buat kita habiskan, sisa ya bawa pulang gitu loh. Nah, terus dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya karena kata-kata dia membuat saya nggak tega itu, Mami ini saya tahu uang dari Mami. Saya hanya modal ngomong doang. Nah, kata-kata ini membuat kita sebagai ibu yang nggak sanggup menolaknya. Terus saya mau, oke lah ini. Nah, pas dia itu ada satu tas yang jauh lebih bagus, tapi lebih mahal 100. Wah, saya mikir, udahlah, janganlah. Yang ini aja yang lagi diskon paling gede. Udah, saya beli itu. Akhirnya udah beli, udah selesai. Nah, jadi beli ini bukan karena saya ingin, tapi karena menjaga perasaan anak ya. Terus saya mikir, betapa sesuatu yang saya merasa miau ya di sini bahwanya, benar ya kata Master bahwanya kita kalau selalu nggak utamakan diri sendiri, kadang ada aja yang segala kondisi itu kita justru seterci ya. Tahu-taunya kalau memang
memang kita dikasih berkah untuk nikmati, akan ada cara untuk kita menerima dengan nggak bisa menolak ya. Nah, terus seperti itu. Dan satunya lagi yang lebih miau, yaitu tas yang Angelin mau itu di toko sebelumnya, yang sehari sebelumnya itu saya cari nggak ada. Jadi saya terpaksa cari di toko keesokan harinya. Nah, pas di toko itu udah ketemu. Hari itu pas lagi ada diskon. Dan diskonnya itu malahan saya beri tas yang satunya yang udah diskon gede itu jadi bonus, malahan ada sisa uang lagi. Nah, saya merasa kalau cuma selisih sehari, kalau saya beli itu nggak ada diskon, saya juga akan beli karena buat satu sesuai Angelin mau gitu. Tahu-taunya dia ini dikasih berkah kan, kasih dapat satu ekstra tas untuk saya supaya Vincent juga nggak berasa gimana gitu kan. Terus masih ada sisa uang lagi. Sisa uang kan jadi kita bisa simpan buat sumbangsi kan gitu. Nah, terus tahu-taunya ada satu kejadian kita ke satu tempat ya untuk main-main gitu. Nah, untuk main-main itu salju. Kedua dari sana kita kan ke toilet ya. Semua orang turis pasti ke sana. Saya lihat turis toilet itu toilet yang klosetnya bisa diangkat punya. Terus saya mau fresh itu kenapa enggak ada fresh? Oh, rupanya enggak ada. Nah, bisa kita bayangin ya dengan turis yang di kerumunan gitu banyak turis, yang urusin itu pasti menahan bau ya, kita kencing gimana itu bagaimana. Saya kepikir siapa sih yang, saya keluar dari sana saya berpikir siapa yang membersihkan itu. Saya tahu yang membersihkan pasti digaji dengan gaji yang tinggi kalau kerjaan kayak gitu ya. Terus saya merasa saya ingin tahu siapa. Habis saya pergi, saya nggak ketemu, saya menuju ke bis ya. Tapi saya sebentar-bentar menoleh ke belakang di mana. Nah, pas saya lihat satu orang tua, mungkin umur ada 70-an ya, dengan badan besar, dengan mengambil untuk cuci-cucian. Nah, saya melihat dia keluar dari satu sisi dari kamar mandi ya. Wah, saya ngomong dengan kakinya tuh agak seperti kayak orang setengah stroke gitu loh. Wah, ini pasti yang jaga di sini. Terus saya langsung sampai ke sana. Saat itu saya buka tas saya. Tas kita kan pasti ada $1, 20, 10 gitu ya. Terus saat itu saya langsung lihat, ini juga kesempatan saya ya. Karena saya rasa saya nggak mungkin ke US 2 kali untuk habisin duit kayak gitu, nggak. Cuma sekedar lihat aja lah, sayang kan uang dipakai untuk kayak gini gitu. Nah, terus saya langsung samperin, yang saya keluarkan langsung 100 US gitu loh. 100 saya langsung, Pak, kan itu pas masih Christmas, saya ngomong Happy Christmas, Happy New Year gitu, stay healthy ya. Terus bapaknya itu kayaknya kaget, terus matanya tersenyum gitu loh, terus sampai dia juga wish the same to me gitu loh. Jadi sangat-sangat kantong ya. Saya merasa saya sangat kantong karena hari ini bisa demikian juga karena Sang Lenya terus membimbing kita, mengajari kita, sehingga tidak terasa ini masuk ke dalam batin kita, sehingga kita kemanapun, apalagi kalau kita udah di Huampao, perasaan kita akan jauh lebih peka gitu, lebih seksama gitu. Jadi saya merasa memang di keluarga besar suci dalam praktik nyata, dalam kerumunan orang banyak, kita benar-benar belajar banyak ya, belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari detik sebelumnya kita. Itu saja kan, Siang Suci. Ya, kanan ya, isi Suci ya. Ini memang Suci ini luar biasa ya, masih berpikir ya. Tadi tas itu bisa buat apa, repair dan untuk reuse ya. Kebijaksanaan telah berkembang. Dan luar biasa memang Suci ini kalau sekeluarga ini kalau sudah benar-benar ini benar-benar memahami ya ajaran dari Master. Oke, Siang Suci, ada yang lain yang mau sharing? Nah, di sini kalau kita lihat ya tentang berbicara kaya dan kikir ya. Apakah kalau kita coba kita renungkan ya, ada orang memang gini. Ada orang mengatakan gini ya, kalau dia tidak kikir atau dia tidak pelit, bagaimana dia bisa menjadi kaya? Kan ada orang kan berpikir seperti itu. Ya, itu nanti coba kita bisa saling diskusi atau kita saling sharing. Lalu pertanyaan kedua adalah, kikir itu sama nggak sih dengan hemat? Ya, berhemat ya, Siang Suci ya. Ada? Nah, coba. Ini kan di nuansa Xinjie ini kan
dalam artian bagaimana kita memberi ya, bagaimana kita memberi kepada orang lain, baik itu misalnya pada saat kondisi seperti kita mengirimkan bingkisan atau mungkin berbagi angpau dan sebagainya, ya kan? Nah ini gimana nih menurut Seung Sece? Kikir dengan hemat itu sama nggak sih satu kondisi tersebut? Ada yang bisa bantu? Seung Sece boleh sharing ya. Ini kan dalam sini ini kan beda dengan yang lalu-lalu, ya kan, selama hampir 2 tahun lebih, 3 tahun bahkan yang mungkin bisa dikatakan ya, kan kita tidak mungkin merayakan pun juga dengan kondisi yang sangat terbatas ya. Tapi kali ini kan kita bisa bahkan keluar ya. Seperti kemarin kita baru bisa ke tempat saudara, ya kan. Nah, baru bisa berkumpul seperti itu. Mungkin Seung Sece juga bisa sharingkan seperti itu gitu loh. Ya kan, semua begitu berbahagia ya. Semua dengan dengan nuansa merah, pakai merah-merah semua dan sebagainya. Boleh Seung Sece sharing? 阿弥陀佛， Ini 早上好， oh iya, 早上好 Sece, silakan Sece. Sini 感恩 pilot ya dulu Sisyong ya. Sece. Oke,感恩 Sece. Bentar ya Sisyong ya, sebentar ya. Oke, Ini nggak ada apa-apa ya. Ya, Amitofo, Sisyong kedengaran? Kedengaran, Cie? Oke. Kanten ya Sisyong Seciman, semuanya Amitofo, Hao ya. Kita Ya. tetap kepada guru kita yang begitu welas asih dan sangat bijaksana ya, yang selalu membimbing kita ya, sangat kanten. Mungkin hari ini kalau lihat sharing dari tetua yang kaya dan kikir, sebenarnya kita di sini dapat sama-sama belajar ya. Sebenarnya kondisi-kondisi kaya dan kikir. Coba kita sama-sama bayangin ya, Sisyong Seciman ya. Memang kita tahu ya, ada sebagian yang memang kondisinya mereka kaya, tapi mereka sangat sederhana hidupnya. Jadi kita harus bisa membedakan si kikir ya dan si kaya ini ya, karena kondisi-kondisi ada yang memang mereka dari awalnya memang sangat susah sekali. Mereka sangat susah dalam kehidupan mereka masa kecil ya, sehingga mereka sampai kondisinya udah mampu, mereka pun bukan kikir, tapi mereka merasakan ini memang sangat sulit didapat punya, karena mereka dari bersusah payah. Mungkin kalau yang memang keturunannya langsung yang mereka, anaknya atau cucunya yang mendapatkan kondisi yang lebih berkah ya, sudah dari kakek nenek ya, atau dari papa ya, yang sudah bekerja keras, dia tinggal menikmati, itu beda lagi ya. Jadi di sini kita lihat kekayaan yang diusahakan dari bersusah payah dengan kekayaan yang mereka dapat dalam kondisi penuh berkah dari orang tua, itu berbeda. Jadi kita lihat kadang-kadang memang kita merasakan kok dia kikir sekali, padahal kita lihat kenapa dia bisa kikir sampai dia untuk makan sendiri pun dia sangat sederhana. Ini juga ada. Memang kondisi-kondisi itu kita bilang ya kehidupan orang yang masa lampau, kita bilang kita punya leluhur ya. Mereka kehidupannya memang dari susah dan mereka hidup sangat sederhana. Mereka tidak, maksudnya kita bilang berfoya-foya. Kalau anak-anak cucu yang mendapatkan berkah, dia merasa dia mau menikmati apa itu sangat mudah. Jadi nggak seperti yang bersusah payah. Kalau Sisyong Seciman bisa memperhatikan kisah-kisah dari kita punya Sisyong Seciman di Taiwan, mereka hidup di pegunungan dalam kondisi yang begitu susah, begitu sulit ya, kita bilang. Ada yang bertani, ada yang mereka juga mau mencari pekerjaan juga begitu susah. Sangat menderita juga ada ya. Tapi ada yang penuh berkah juga. Jadi kita lihat sisi dua ini ya. Kalau seandainya memang kondisinya kita kembali ke mereka adalah saya akan merasakan bahwa saya sudah bersusah payah saya untuk mencari ya dana ya untuk biaya hidup ya kehidupan satu keluarga ini supaya kehidupannya bisa selalu stabil, tidak akan sampai kekurangan. Pasti kita akan berusaha tidak berfoya-foya. Tapi kalau memang kondisi dari anak yang sudah mendapatkan berkah, dia merasa wah papa saya, kakek saya kaya, saya mau beli apa, saya mau menikmati apa sesuka saya. Dia tidak memahami bahwa suatu saat kekayaan itu juga akan
Habis apabila kalau orang tuanya sudah tidak ada ya. Kita lihat banyak sekali yang orang tua juga awalnya ada, tapi karena anaknya lupa akan kondisi bagaimana kehidupan orang tuanya yang bersusah payah, dia berjudi, akhirnya semuanya habis. Itu sudah Puspa pernah dengar juga ya, kisah nyata ya. Kita bilang ya, yang bagaimana orang tua bersusah payah, udah mencari ya kondisinya sampai penuh berkah, ternyata berkah itu dihabisin oleh anak atau cucunya dengan berjudi. Sekali berjudi, Sejong mungkin sudah tahu ya, makin berjudi makin nikmat ya, udah makin nikmat tidak merasakan bahwa bisa-bisa satu rumah pun habis ya, akan dijual gitu ya, karena keinginan untuk berjudi itu sangat besar. Saya ingin, pasti saya akan menang kembali, saya pasti akan menang kembali, tapi dia tidak terasa bahwa itu makin hari makin menjerumuskan dia. Nah, kita lihat kembali, sebenarnya apakah mereka ada berdana dari keluarga yang hidup sederhana ini orang tuanya? Nah, kita lihat sebenarnya berdana pasti ada. Pasti dia juga akan merasakan bahwa kehidupan saya masa lampau adalah sangat susah ya. Tapi sekarang saya melihat ada yang begitu susah, dia pasti akan membantu juga, bukan tidak ada. Kita kembali lagi, kenapa dia bisa penuh berkah? Itu juga dari usaha dia, dan juga memang ada karma baik dia ya, masa lampau ya. Jadi sebenarnya dia ada menanam berkah. Cuma kembali lagi kalau yang kita lihat kondisi-kondisi yang memangnya kita lihat si kikir ini, dia sampai ya akhirnya sendiri pun tidak untuk nikmati dan juga tidak memberikan. Itulah yang akhirnya akan membuat dia lahir kembali sebagai seorang yang sangat menderita kembali. Setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, sebenarnya kita memahami bahwa apa tujuan dari Master bercerita ini. Mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus benar-benar memahami Dharma, bahwa kebijaksanaan yang kita peroleh. Jadi walaupun kita memiliki kekayaan, jadi kita juga jangan berfoya-foya. Sebenarnya bagaimana kita bisa membantu yang kondisi mereka lebih susah. Kita hidup sederhana, tapi kita bisa membantu yang mereka sulit. Inilah yang seperti Master bilang, di mana ada penderitaan, di sana ada bodhisattva. Sebenarnya bodhisattva walaupun kita dalam kondisi yang sangat susah, tapi dengan cinta kasih welas asih yang muncul dengan pikiran yang baik, kita akan berdana sekecil apapun, itu sudah merupakan hal yang benar-benar berkah untuk kita, karena kita dengan ketulusan. Soalnya kita tahu juga ya, ada juga yang memang penuh berkah, dia kalau mau berdana seperti kita lihat di wihara-wihara, dia akan apalagi Imlek ya, pasti akan sembahyang yang itu loh, yang namanya apa? Lilin yang gede-gede tulis nama itu kan, lilin yang besar-besar harus tulis nama keluarga. Jadi di sini kita juga dapat merasakan ya, sebenarnya ketulusan dan hanya ingin nama itu berbeda. Ada yang ingin nama, tapi ada yang dengan ketulusan. Tapi dengan ketulusan, hanya sekecil apapun yang kita lakukan dengan tulus, tidak ada merasakan bahwa ada imbalannya atau ada apa-apanya, itu akan cecai. Kalau cecai itu akan membuat kita sangat sukacita. Tapi kalau kondisinya kita ingin nama setelah kita berdana, nanti kita tidak cecai, kita merasa kenapa saya sudah berdana begitu banyak, tetapi saya tidak mendapatkan ini, mendapatkan itu, akhirnya menimbulkan kerisauan. Kerisauan itu timbul juga akan membuat kita menderita. Penderitaan sebenarnya, penderitaan itu mulai dari mana sebenarnya? Kita harus memahami juga, sudah diingatkan, karena kerisauan yang berkepanjangan membuat kita punya sel semuanya juga tidak bahagia. Sehingga akan muncul penderitaan-penderitaan baik yang dari dalam tubuh kita, pikiran bisa stres, itu semuanya adalah muncul dari hal itu ya. Jadi kita di sini sangat kangen bagaimana setiap cerita-cerita dari Master sebenarnya mengingatkan kita bagaimana kita dengan bijaksana mengolahnya. Jadi kita jangan melihat semuanya adalah wah dia adalah orang kaya dan pasti dia kikir, bukan begitu juga. Kita dapat melihat dalam kondisi-kondisi itu bahwa kehidupan yang masa lampau itu banyak sekali mereka kondisinya bukan seperti wah langsung kaya, enggak. Seperti kita bisa lihat dari kita punya Susyong ya, seperti yang senior ya, Susyong Aguan, Susyong Frankie, itu keluarga yang sangat susah loh. Puspa ada ingat bahwa sepotong daging paha ayam aja mereka mau nikmati untuk satu keluarga. Coba kita bayangkan. Jadi kita kondisi itu merasakan ya kehidupan itu bukan seperti yang kita bayangin sekarang, wah enggak. Tapi mereka berusaha. Begitu mereka berusaha, dari orang tua berusaha, bagaimana mereka untuk tetap dalam kondisi mereka bisa
selalu penuh berkah. Makanya mereka selalu berusaha bagaimana untuk membantu penderitaan-penderitaan. Seperti Master bilang, bagaikan air sumur yang kita ambil selalu mengalir, tidak akan habis. Ini pun mengingatkan kita ya. Jadi di sini Puspa merasakan seperti Cauke tadi Master juga bilang, penderitaan-penderitaan ini ya karena ada penderitaan baru ada bodhisatwa. Jadi kita sangat bersyukur juga. Kita sebagai bodhisatwa di sini kita melatih diri ya. Bagaimana kita lebih welas asih, cinta kasih, dan bijaksanaan. Jadi memang kita bilang harus dengan semangat ya. Kadang-kadang kita kalau nggak semangat, gara-gara sedikit masalah, kita sendiri sudah langsung udah berhenti. Sebenarnya ini adalah melatih kita ya. Seperti kondisi-kondisi Imlek, mesti semuanya ada merasakan ya, apalagi saudara sekali datang begitu banyak ya. Mereka memiliki pandangan pikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah memahami Buddha Dharma, ya kita merasakan oke aja. Kita bagaimana juga menghimbau mereka untuk bagaimana mereka lebih benar-benar memahami bahwa walaupun mereka agama Kristen, mereka agama Katolik, kita agama Buddha, sebenarnya semuanya sama, memiliki satu, yaitu cinta kasih yang universal. Jadi tergantung dari masing-masing punya pemikiran. Jadi jangan karena hal sedikit membuat kita sudah tidak bahagia, merasa bahwa kita yang paling benar. Sebenarnya bukan begitu juga. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami ya bahwa kehidupan itu selalu bergulir ya. Makanya Puspa merasakan sangat bersyukur ya, kita dicecik sehingga kita memahami segalanya. Kalau enggak, kita pasti semuanya masih dalam kondisi manusia awam yang penuh dengan ketidakbahagiaan, kerisauan yang membuat semua, kita bayangin, karena hanya satu orang bisa membuat satu keluarga semuanya tidak bahagia. Itu pasti punya, karena hanya suara aja atau hanya karena perilaku aja sudah membuat, wah kenapa begini? Akhirnya dalam kondisi Imlek bukan bahagia, akhirnya membuat sesuatu yang tidak bahagia ya. Jadi di sini Puspa merasakan memang masuk ke Ceci banyak sekali belajar sehingga merasakan saudara kita datang ke rumah kita pun merasakan adanya kebahagiaan, merasakan kita berbeda dari kita yang awal. Mungkin kita dulu memiliki sifat yang bagaimana, sekarang mereka merasakan, wah kenapa kita semuanya sangat mereka datang kita merasa bahagia, mereka juga bahagia. Jadi mereka juga di rumah kita tuh kayak rumah mereka sendiri. Jadi mereka tidak merasakan bahwa ada kecanggungan atau ada apa ya. Jadi mereka mau makan, mereka mau apa, enjoy. Jadi sebenarnya di sinilah maksud bilang bagaimana kita bisa membuat keluarga yang begitu bahagia, merasakan adanya sukacita dan enjoy ya. Puspa juga belakangan ini dalam ini memang kadang-kadang kita bilang mau waktu ya, waktu untuk nonton itu memang sangat sulit ya. Kadang-kadang lihat Lentera Kehidupan kan jam 6.40. Biasanya mulai dari jam 6.30 lihat inspirasi langsung Lentera. Selesai itu nonton The ITV. Dari The ITV ini ya, yang kisah nyata dari relawan kita ya, yang di Taiwan ya, itu benar-benar kita dapat banyak ya yang kita pelajari, apalagi waktu itu ada yang pemerhati rumah sakit Puspa Hen Kantong. Kita memang awam ya, kita baru kan, kita rumah sakit baru, kita bagaimana memperhatikan kita punya pasien-pasien, keluarga pasien itu kita masih kurang seperti kita punya Sesiong Seci yang di Taiwan ya. Hen Yong Sing bukan hanya di dalam itu, mereka juga saling memerhatikan antara sesama saudara sedharma. Inilah yang membuat Puspa merasakan ini sangat penting juga. Bagaimana kita bukan hanya di luar, tapi kita di dalam juga harus sesama saudara sedharma, kita bisa saling mengasihi, saling mendukung, dan juga saling merangkul, sehingga di semangat Bodhisatwa ini makin semangat. Nah, inilah. Jadi ini Puspa merasakan ini yang Puspa dapat hari ini. Puspa sangat kangen kepada Sesiong Secimen semuanya juga ya. Kangen Joni Sesiong Amitofo, kangen. Karena ya, wah ini sangat luar biasa ya penjelasannya, begitu ini sharingnya. Oke, memang ya, ya kalau kita mau lihat kembali ya, memang sih benar ya. Saya juga merasakan sih, itu seperti orang tua kita aja lah, nggak usah jauh lah ya. Kita juga kondisi mereka ya, bagaimana kesulitannya di zaman dulu gitu loh. Jadi jangan heran ya kalau kadang kita orang tua kita itu ya sangat hidup dengan sangat irit, bisa dikatakan seperti itu ya. Kondisi yang irit, dia tidak foya-foya seperti itu. Memakai barang aja kadang bisa sangat-sangat lama ya kan. Ya saya ambil contohnya seperti mungkin ya kayak papa saya juga ya. Itu bahkan kadang sampai kita
sayur yang udah lewat ya, itu sampai mereka juga besok mereka tetap harus mau untuk dipanasin lagi seperti itu gitu loh. Padahal kita juga bilang ya, kadang kan gizinya sudah tidak ada, ataupun kadang kalau dipanaskan lagi sudah sih kurang bagus dan sebagainya. Tapi mereka tetap mau seperti itu gitu loh. Ya, nah itulah. Nah, oke ya. Kemudian tadi saya juga ada singgung ya tentang berjudi ya, karena kita seperti lihatlah biasanya ya. Nah, kadang apakah ada orang yang bisa dikatakan mungkin ya dia kaya dan kikir ya terhadap orang lain, tapi misalnya kadang ada hal untuk berjudi dia itu tidak tidak ada, bisa dikatakan istilahnya tidak pokoknya menghabiskan uang itu tidak masalah gitu loh ya, tapi kalau untuk berbagi aja dia tidak begitu mau seperti itu. Ya, nah kalau kita lihat kembali ya, memang di sini ada dua hal ya. Dua hal itu, apakah orang kaya itu pasti kikir? Kan tentu tidak dong. Ya kan? Apakah kikir itu hanyalah milik orang kaya? Kan tentu tidak juga ya. Benar nggak Sensei? Nah, nanti di sini sangat terkait ya. Di sini kita dalam hal pagi ini kita bisa sharing juga, ya kan? Untuk menjadi kaya juga apakah apakah harus dengan ketamakan? Kan belum tentu juga ya gitu, ya kan? Kan seperti itu ya. Nah, marilah sebenarnya sih ini banyak hal yang bisa kita sharingkan. Saya ada lihat di sini, nah ada Acing Sesiung, Chào anh Sesiung. Chào anh Johnny Sisiung, Kyung Hee Kyung Hee. Ya, Kyung Hee Sesiung. Ok, cảm ơn sang đến từ số của sư ya. Sisiung Suci, hari ini saya ingin mengajak Sisiung Suci untuk mengajak orang lain. Nah, kita tahu ya Johnny Sisiung ya, di tim Simpasiang sekarang sangat banyak ya Sisiung Suci. Ada yang tugasnya kadang-kadang kalau seperti penerjemah bisa sampai tengah malam ya. Kadang-kadang ada yang sampai jam 11, jam 12 kerja deadline ya. Oke, kemudian ada yang agak sederhana mungkin hanya membuat PPT. Nah, tujuannya sebenarnya apa ya semuanya? Begitu banyak tim, tujuannya kita bisa memberikan lebih banyak pintu Dharma kepada Sisiung Suci untuk terlibat, dan lebih banyak pintu Dharma metode terampil agar orang mau mendengarkan Dharma ya. Nah, saya akhir-akhir ini melihat di Master Cheng yang bercerita versi ITV ya. Ternyata ada versi yang pakai narator ya. Johnny Sisiung pernah lihat nggak? Yang gimana sih? Yang versi narator. Artinya versinya hanya 4 menit, hanya mengambil kisah master bercerita itu tanpa ceramah master. Nah, ini mungkin ambil pokok inti ceritanya aja Sung ya. Iya, saya coba sharing sebentar ya, izin ya kepada ini siapa? Johannes ya, host ya, sebentar ya. Nah, ini ada yang versi hanya saya coba tampilkan satu ya. Iya. Dia singkat semua ya, hanya 6 menit, dia 5 menit lebih. 5 menit, ada 4 menit. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu menggiring kawanan kerbau keluar merumput. Suatu hari, dia mendengar lautan sutra dari kejauhan sehingga hatinya dipenuhi sukacita. Dia mencari sumber aura itu dan melihat sebuah wihara. Usai mengurus kawanan kerbau di padang rumput, dia lekas berlari menuju wihara, tempat lantunan sutra terdengar. Ada seorang biksu yang sedang membabarkan dharma bagi sekelompok biksu. Tanpa disadari, dia terus berjalan hingga ke hadapan biksu itu. Setelah bersujud dengan penuh rasa hormat, dia duduk untuk mendengar dharma.
Setelah biksu itu selesai berbicara, anak itu pun bertanya tentang Dharma. Biksu itu pun berkata, "Engkau hanya iseng-iseng bertanya atau sungguh-sungguh ingin mendalami Dharma?" Anak itu berkata, Oke, Sisung. Kanan ya, Johannes Sisung. Jadi versi ini merupakan versi yang sangat singkat ya. Nah, saya lihat versi ini merupakan versi untuk menjangkau atau mencapai orang yang mungkin agak sibuk, terus kapasitasnya mungkin berbeda ya. Nah, saya sendiri ya, akhir-akhir ini karena kebutuhan akan kisah Master Cheng Yen demikian banyak ya. Karena Senin Selasa pakai Master Cheng Yen bercerita. Nah, saya kalau melihat kembali yang 12 menit mungkin butuh waktu ya. Memang sebenarnya sih kebanyakan kita rata-rata sudah pernah dengar ya. Nah, karena mencari kombinasi dua kisah yang mirip-mirip agar pembahasannya lebih fokus ya. Nah, saya banyak melihat kembali dari yang versi 4-5 menit ini. Nah, di sini ada beberapa hal hubungannya dengan kisah hari ini dan kisah hubungannya dengan tim tadi ya. Nah, Sisung Sice boleh mencari apa yang akan kita bentuk di tim simpasi yang namanya narator. Ya, mungkin istilah ini yang bisa saya carikan sampai saat ini. Nanti mungkin bisa kita rubah kalau ada istilah yang lebih baik. Jadi narator itu fungsinya dalam ceramah Master Sutra Teratai itu akan ada Sisung Sice yang dengan suaranya, ya. Seperti tadi ya, mungkin nanti kita bisa cari Sisung Sice yang punya jodoh, terus suaranya juga lumayan ya, tidak perlu terlalu bagus, lama-lama nanti bisa jadi bagus juga. Nah, yang punya suara bagus jangan kikir ya, seperti di sini. Bersumbangsi itu kan tidak hanya dengan dana ya, bisa dengan tenaga dan lain-lain. Kita mencari orang yang menyumbangsikan suaranya ini, Johnny Sisung. Iya. Nah, kalau ada versi ini, Sisung Sice ketika sedang berkendara, ya bisa bagaikan sedang mendengar radio, atau sedang sibuk ya, sedang mengerjakan sesuatu yang masih tidak terlalu menggunakan pendengarannya juga bisa dengar ya, karena ini 1 jam. Nah, jadi kita membutuhkan orang yang menyumbangkan suaranya, bukan menyumbangkan dana ya, menyumbangkan suara, bukan materi atau uang. Nah, di sini disebutkan tadi tetua yang kikir ya. Suara itu kita punya suara yang bagus, ini sebuah karunia ya. Jadi kita tahu nanti di Sutra Teratai di bab 19 yang sudah pernah beberapa kali diseringkan oleh Hao Sesiung. Bagaimana kenapa kita memiliki ada orang yang matanya indah, matanya bagus ya, matanya terang seperti mata dewa. Terus ada orang yang lidahnya seperti koki ya. Kemudian ada orang yang pendengarannya bagus. Nah, kemudian ada juga orang yang ini suaranya suaranya bagus. Nah, di sini ya Sisung Sice boleh bantu tim kita untuk mencarikan talenta-talenta seperti itu sehingga nantinya kita ceramah Master Sutra Teratai ini bisa menjangkau orang lebih banyak lagi, bisa menjangkau orang lebih luas lagi. Ya. Jadi hari ini sharing saya tentang ini. Kemudian saya ingin menginformasikan ke depannya ya sampai dengan tanggal 2 masih menggunakan bahan Master Cheng Yen bercerita. Kenapa? Karena selama ini 8 hari di luar Senin dan Selasa kalau hitungan kita ya. Di Hualien ada kebaktian atau puja bakti Sutra Teratai dalam rangka Imlek ini ya. Jadi Sisung Sice selama sampai dengan tanggal 2 ya, bahannya lebih ringan. Jadi ini sebuah informasi yang bagi Sisung Sice mulai besok ya, Rabu ya, sampai dengan tanggal 2 Februari. Oke, nanti kalau ada Sisung Sice yang bisa mengajak Sisung Sice yang memiliki suara yang bagus untuk menjadi narator di tim Simpasiang, mohon boleh cari Tina Sice, Cuncun Sice, Johnny Sisung ya, boleh kemari juga ya di saat Simpasiang itu menyampaikan. Demikian ya, Johnny Sisung, kanan Sisung Sice, kanan Johnny Sisung. Iya, kanan Sisung ya. Nah, Sisung Sice ini mungkin tadi juga sudah sampaikan juga ya, tim Simfai. Saya rasa ya tim Simpasiang ini kan begitu Yongsin ya, mereka sangat menyiapkan materi. Tadi kan Sisung Sice sudah sempat sampaikan ya sampai bisa kadang tengah malam dan sebagainya gitu.
Nah, di sini Siung Suceng tadi juga sudah jelaskan bagi Siung Secie yang mungkin mau membantu juga tadi ya seperti narator ya Siung ya, yang tadi Siung bilang ya kan. Nah, kan biasanya ada kan yang tuh yang suka hobi nyanyi apa ya, hobi karaoke, pasti kan rata-rata suaranya itu bagus itu, ya kan. Nah, di sini mungkin pasti banyak ya, biasanya sih kalau simfasinya pasti 100 lebih ke atas kan. Nah, itu boleh ya nanti ya, mungkin bisa Oh ya, daftarkan itu Siung ya, benar ya ya. Joni Susyong Untuk ini, narator juga ya Siung ya, dan lain juga ya ya mungkin ya. ini luar biasa ya kalau ada orang yang punya jodoh ya, punya ingin ya. Nah di sini kita bahas kembali Dharma Master, Dharma Buddha, bagaimana ing. Ing itu adalah kalau nanti muncul orang seperti ini, talenta seperti ini, guru Dharma ya, boleh disebut juga guru Dharma. Karena dia merupakan bagian dari guru Dharma yang menyebarkan Dharma. Nah, guru Dharma ini sebenarnya sebuah ladang berkah yang sangat, istilah dunia awamnya atau istilah duniawinya sangat menguntungkan, Joni Susyong. Bayangkan seperti modal 1 rupiah, ini bisa untung ribuan rupiah. Sekali ini direkam, ini akan dilihat mungkin sampai satu saat bisa ribuan orang ya Susyong ya. Jadi Iya. cukup untung lah, gak usah kikir ya. Iya. Kadang-kadang. Oke, ini mungkin Siung boleh bikin Siung simfas yang idol Siung. Jadi nanti Betul. dites suruh coba ini. Nah ini lu mau pilih apa? Coba lu sambil ngomong gitu. Kalau di Simpasia ini gini, kita rata-rata terima aja, asal orang punya niat kita terima dulu ya. Seperti ya banyak sekarang mungkin kita ada yang belum tahu ya, di tim penerjemah ini banyak anak muda. Banyak muda ya dari Semangat ya, luar biasa. Ya, ada Adi Nugroho Susyong, ada Kristi Suci, Angelina Suci, ada juga yang namanya Ronaldo dari Aceh. Banyak ya, banyak. Bahkan ada Angelin juga ya, Angelin anak Yesi sama Yesi sama-sama. Kemudian bahkan ada yang dari Pekanbaru namanya Kori ya, bekas cicing dari Pekanbaru sekarang kerja di Singapura ya. Bayangkan ya, dia kerja di Singapura. Dia udah sekitar 3 tahun bekerja atau bersumbangsi di dalam tim penerjemah. Banyak kisah-kisah menarik sebenarnya dalam tim Simpasian ini. Jadi kita mencari lagi ya, yang lebih menarik lagi dari tim narator ya, kanan Dionysius ya. Iya, kanan Siung ya. Nah, Siung Sece, kalau saya lihat ya, begitu susah, bisa dikatakan mungkin susah tapi fasih ya, buat mereka ya, tim Simpasian ya. Ya, mereka sudah mau ya berbuat untuk orang banyak ya. Ini kan sama ya seperti tadi Siung bilang kan, ini sebenarnya mereka itu termasuk berdana ya, berdana waktu dan tenaga kan ya, untuk agar apa? Untuk agar semua kan bisa memahami Dharma Master Cheng Yen lebih dalam ya. Nah, pertanyaannya adalah Siung Sece, kalau saya lihat ya, dengan kondisi mereka yang sesusah itu, ya, lalu hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Sedangkan saya perhatikan banyak sekali ya Siung Sece untuk sharing aja, hanya sekedar sharing. Ini masih banyak loh Siung Sece yang agak kikir nih sebenarnya gitu loh, ya kan? Apakah apa ya? Istilah kata, apakah kesulitan kita sharing itu sebanding nggak sih dengan mereka yang sudah begitu yongsin ya, menyiapkan untuk kita gitu loh. Padahal sebenarnya dengan kita begitu sudah mendengarkan ya seperti apa ya, seperti ceramah master ataupun kayak seperti ini Mas Ceng yang bercerita, seharusnya ya ini kalau kita bisa refleksikan dengan mungkin kehidupan kita ataupun misalnya kehidupan keluarga kita, ataupun pengalaman kita, misalnya, ataupun, oh saya pernah mendapatkan pencerahan seperti ini, kan itu kan boleh di-sharingkan sebenarnya Siung Sece gitu loh, ya kan? Cobalah kita, ya kalau saya pikir berbagi itu kan bukan hanya bentuk materi ya, tapi dengan berbagi ilmu, berbagi dharma ini kan juga seharusnya juga suatu hal yang baik kan. Siapa tahu apa yang kita bagikan ini ya, apa yang kita sharingkan ini siapa tahu mengena ya. Kadang mungkin bisa juga membuat orang jadi terinspirasi. Jujur saya juga kan saya berapa kali juga udah pernah sharing. Saya dulu adalah orang yang sangat-sangat pemalu gitu loh.
apalagi suruh ke depan ya, ke depan untuk sharing dan sebagainya seperti itu gitu loh. Ya kan, saya bersama teman-teman aja, teman-teman padahal sama-sama cowok aja nih untuk nyanyi, untuk pergi ke karaoke aja saya udah sangat malu orangnya untuk nyanyi gitu loh. Merasa, aduh nanti suara saya gimana ya? Aduh nanti saya kalau salah kata atau salah pin in gimana? Pokoknya saya udah banyak ininya lah gitu loh. Itu benar-benar mental block yang mungkin kurang bagus ya gitu loh. Nah tapi saya pernah satu hal waktu itu saya pernah disuruh sharing ya, tiba-tiba sharing di depan waktu pertama kali masih abu ya. Itu ya karena hanya ditunjuk ya kan udah nggak enak ya. Jadi saya juga sampai sharing juga didampingi itu, wah sampai gemetar banget waktu itu ya. Nah cuma setelah saya selesai sharing ya, ada satu sece itu sece yang saya sangat apa ya, sece Huichen ya, yang sangat saya hormati itu, dia bilang gini, Sesiung, ya kan, kamu sharing itu ya, ya kisah saya yang dulu ya, itu bagus loh, dia bilang sebenarnya itu kan sangat bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh, ya kan. Nah di situ saya baru merasa ya juga ya kalau sesuatu yang kita sharing ya kan ternyata mungkin bisa menginspirasi orang lain, ya tentu kita harusnya senang ya dan berbahagia ya. Kadang siapa tahu bisa menyentuh gitu loh. Dan berapa kali saya sharing itu juga ada ya dulu kayak donatur saya pas lagi di pemberkahan atau sharing, dia langsung ini ya, langsung dia bilang, waduh mau dong saya benar-benar bagaimana bisa berubah juga ya. Karena dia juga kondisinya sama dengan saya gitu loh. Dia sangat hobi untuk berjudi seperti itu. Ya, jadi saya pikir sharing itu bukanlah suatu dosa, bukanlah suatu karma buruk atau bukan suatu kebodohan kan sebenarnya kan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita renungkan kembali, justru kadang untuk melakukan hal-hal yang bodoh, ya hal-hal ya seperti ya untuk melakukan suatu hal yang bodoh bisa berjudi lah, bergosip atau memfitnah atau hoax atau apa sebagainya misalnya ya, ataupun untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, kadang kita malah lebih gampang gitu loh, ya. Oke, nah jadi dari situ sekarang di sini ada 114 orang. Ayo Sion Sece bisa berbagi sedikit, bisa sharing sedikit. Ayo Sion Sece. Coba bandingkan aja dengan kesulitan yang tim Simpasi yang lakukan. Kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya, hanya sharing sedikit. Ada Sion Sece. Oke, di sini ada Sece Rita nggak? Sece Rita Malia, tadi ada chat saya tentang kikir dan hemat itu bedanya apa? Ya, selamat pagi, Sesiung. Nah, menurut Sece, pandangan Sece itu gimana? Antara kikir dengan pelit itu gimana? Beda kikir dengan hemat? Oh iya, sebelumnya Kanen Master, Kanen Sesiung Sece, Kanen Sesiung Joni, sebelumnya juga mau ucapin Nyen Kuaile ya, kan masih belum lama. Ya, untuk pengertian, kalau menurut saya kikir itu adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam memberi itu dengan tidak ikhlas ya. Mungkin tidak ikhlasnya mungkin banyak faktor ya. Seperti Siti tadi. Siti Puspa tadi bilang mungkin kondisinya dia dulunya susah. Jadi setelah dia berhasil, jadi dia untuk mengeluarkan uang itu nggak semudah kita yang kondisinya sudah enak gitu, kondisinya mungkin dari orang tua yang sudah ada. Tapi kalau yang namanya hemat adalah kunci di mana seseorang itu dalam memberikannya itu sesuai kebutuhan gitu. Misalnya dia mau berdana pun dia juga akan memberikannya dengan seikhlasnya. Ataupun dia dalam mau membeli barang, dia akan melihat kebutuhannya gitu loh. Kalau memangnya dia butuh, dia akan beli. Kalau nggak butuh, dia nggak akan beli. Mungkin pemikiran itu agak beda sedikit sih. Cuman yang kikir itu memang banyak faktor sih.
suatu kondisi, tapi kondisi itu bisa berubah sih sebenarnya. Kalau orang tersebut melihat lebih banyak, misalnya dia bisa terjun ke tengah masyarakat, tuh melihat penderitaan orang, mungkin dia bisa berpikir, oh ya saya punya uang lebih, mungkin dengan saya bersumbangsi sedikit, saya bisa membantu meringankan mereka gitu. Terus terang kalau dari saya pribadi, mungkin dulu saya pernah mungkin merasakan kondisi di mana saya kikir kali ya. Saya perasaan saya gitu, karena dulu memang kami dari keluarga yang kurang ya. Jadi saya ngeliat orang tua kerja susah. Waktu itu mama juga mau memberikan saya les gitu. Saya bilang nggak usah lemah, saya mau belajar aja. Adik saya, kakak saya, semua cici itu dikasih les. Mereka senang aja gitu, tapi buat saya kayaknya kasihan mama ya, papa gitu kerja dagang gitu kan di kaki lima. Jadi saya pikir adalah saya sekolah aja dia yang pintar gitu. Jadi saya nggak ada les apa-apa, tapi saya mau nunjukin bahwa saya dengan sekolah saya bisa punya prestasi. Ya syukurnya waktu kelas 5 SD prestasinya lumayan, terus saya diberi hadiah jam tangan. Jadi itu yang buat saya inget banget gitu loh, bahwa walaupun orang tua susah, tapi mereka masih mau memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Terus jadi sekarang apalagi setelah saya ada di lingkungan komunitas cici ini, saya lebih memahami gitu loh, bahwa saya nggak boleh gimana kayak kikir gitu ya. Jadi saya pikir mungkin lebih banyak memberi lebih baik daripada kita meminta gitu, tangan menada ke atas. Dan itu saya juga ajarkan ke anak-anak. Bahkan suami saya sendiri bilang, kamu bukan tipe orang yang, maksudnya dia suka kadang, kamu kok nggak bantuin kita sih, maksudnya cari pekerjaan gitu apa. Kamu lebih senang kegiatan di cici gitu. Jadi kayak orang bilang nggak suka duit ya. Saya bilang bukan nggak suka duit, tapi kan ya minimal kalau saya bisa berkegiatan kan pahalanya buat kita semua. Itu alasan saya aja sih, supaya saya masih diberi kesempatan. Tapi ya bersyukurlah suami masih mendukung, makin kesini dia makin dukung saya. Mungkin dia lihat ya udah berumur sekian juga mau cari besar sekali juga untuk apa gitu. Anak-anak juga ada besar, udah kerja semua. Ya itu saya sangat bersyukurlah saya bisa mengenal cici, jadi saya bisa memahami apa itu memberi dan menerima. Jadi saya lebih baik bisa bersumbangsi lebih banyak, mungkin hati lebih nyaman aja lah, lebih menjalani hidupnya juga dengan enak gitu loh, dan suasana hati juga sukacita, melihat orang lain juga lebih bahagia. Itu aja sih pandangan saya mengenai apa itu hemat dan kikir. Kanan Sing Siti, kanan Sing Joni. Iya. Oke, kanan ya Sece ya. Ya, tadi juga sudah sampaikan ya. Ini internet saya ada unstable. Suara saya masih kedengaran ya? Saya ingat Master, ya oke. Saya ingat Master ada pernah mengkategorikan 4 tipikal manusia ya. Ya, yang pertama kaya harta, lalu miskin batin. Yang kedua adalah kaya harta dan kaya batin. Yang ketiga miskin harta, miskin batin. Yang keempat adalah miskin harta, ya tapi kaya batin. Ya jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya ya kaya dan miskin ini sebenarnya ya kembali lagi ya, kaya dan miskin ini sebenarnya kan adalah termasuk bisa dikatakan pasti ya terkaitan dengan jodoh dan karma lah dari kehidupan lalu seperti itu ya. Nah itu adalah kan yang lalu dari kehidupan lalu, tapi bagaimana kita kondisi yang sekarang dan kedepannya untuk menciptakan berkah ini ya, ini kan berarti adalah kondisi yang saat ini kan gitu loh ya. Nah apakah untuk menciptakan berkah itu kita harus kaya dulu ya? Apakah dengan kondisi yang ada sekarang kita tidak bisa menciptakan berkah? Ya tentu kan harusnya bisa ya. Nah kan beberapa cerita yang kita sudah dengarkan
ini Siung Edition kayaknya ini ya, ada mau sharing ya Siung ya? Oke, ya. Nah, seperti kita ada berapa cerita kan yang pernah kita dengar ya, yang itu yang Sang Buddha dengan seorang ibu miskin yang itu ya, sampai dia berdana dengan sepotong kain di badannya ya. Nah, itu kan juga artinya dia kan juga penuh ya, penuh kaya batin seperti itu. Ya, jadi saya pikir mungkin ya orang yang dalam apakah dia terlahir kaya ataupun dia sekarang kondisi memiliki kekayaan, itu bukanlah suatu hal yang ini ya, bukanlah suatu hal yang istilah kata ada yang mengatakan itu bagus, tapi kalau saya perhatikan ya, banyak juga orang kaya menderita loh sebenarnya. Kenapa? Kadang menderita akan takut kehilangan. Nah, ini kan juga satu hal juga ya gitu loh. Nah, tapi balik lagi lah ya, kalau saya pikir jika sudah memiliki suatu kondisi berkah ataupun kekayaan, ya tentu harus bagaimana memanfaatkan itu secara baik, terutama bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Oke, tadi di sini ada yang mau sharing. Tadi saya lihat ada siapa ya? Ada yang mau sharing? Ya, Siung, Chào An Siung. Oh ya, Siung, Chào An Siung. Ya. Chào An, Sang Lượng Can Se. Ya. Chào An, Sư Siung Johnny. Chào An, Sư Siung Setie. Ya, silakan Siung. Ya. Ini kok bicara kikir, bicara hemat ya. Ini memang sangat apa sekali ya. Kita tentu harus lihat latar belakangnya ya, Sư Siung Setie ya. Kita nggak bisa memvonis seseorang itu kikir langsung. Ya, pasti ada penyebab masa-masa lalu dia, ya, atau ya memang Cao Qian itu agak sulit, agak singku ya, agak Jadi master juga ada pernah ceramah, kita juga harus siohok ya, orang bilang ya. Siohok itu istilah bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia apa ya, Siung ya? Siohok. Siohok itu menciptakan berkah bukan? Bukan. Siohok itu kita kayak apa ya? Bahasa Hokkien ya? Iya, bahasa Hokkien, Siung. Siohok itu menghargai bukan? Ya, menghargai, Siung. Betul. Menghargai berkah, menjaga, jangan ya seperti kita menjalankan amal itu harus benar-benar tepat sasaran ya. Ya, kita nggak boleh hambur-hambur. Oh, dia minta bantuan, kita langsung tanpa latar belakang dia langsung kita kasih gitu loh, kita bantu, padahal nggak tepat gitu loh. Kan ada pribadi-pribadi yang membagikan, lihat di tengah jalan itu minta apa dia kan, tak taunya di kampung dia rumahnya gedung. Iya kan, ada kan Setie kan, kita pernah dengar ya. Nah, udah itu ada yang kita bagi ke mereka, dia buat yang tidak benar, misalnya ya untuk minuman keras, untuk dia berjudi, ya kan itu sangat bukan kita berbuat kebajikan, malah merusak. Ada yang buat narkoba. Jadi memang ini kita harus benar-benar untuk berbuat kebajikan, atau orang bilang istilah kikir ya, yaitu ada sebab-sebab juga. Saya ada beberapa kali sama Setie saya keluar, itu di tengah jalan memang ya saya sih orangnya nggak tegahan ya, lihat ya, kadang orang sampai kakinya nggak ada, kita ya nggak tega lah, pokoknya kita lihat gitu nggak mikir lagi, langsung kasih aja. Tak taunya kita lihat dia itu kakinya dilipat ke belakang. Hal semuanya itu terjadi di toko 3 Setie, pengalaman ya. Setie saya pernah itu kan, kamu menolong orang, kamu terlalu ambisi pengen bantu orang, itu hasilnya apa. Jadi itu kita juga harus ya, untunglah kita belajar di Setie, harus tepat sasaran ya. Ini satu kebijaksanaan juga ya. Memang ya ya harus ada satu cinta kasih ya, welas asih ya, tapi harus dibarengin kebijaksanaan ya.
Ini satu saya dulu mungkin ya cari duitnya gampang ya, terlalu gampang, tapi hasilnya kita nggak mikir, asal. Nah, jadi ini satu pelajaran ya buat saya sendiri, mungkin bagi-bagi Sejong juga ya. Kikir itu tentu ada sebab ya, tapi ya kembali ke orangnya masing-masing ya, individu masing-masing ya. Tapi kok saya melihat sih lebih banyak ada latar belakangnya. Ya mungkin cari susah, seperti tadi Sesiung kasih tahu orang-orang dulu. Saya juga pernah tugas di Taiwan, itu mereka sayur itu 2 hari 3 hari nggak, kadang masih layak, masih bisa makan, mereka makan atau panasin lagi. Nggak, ini besok masih ada lagi, ini buanglah. Ada yang sampai mereka panen atau mereka ada sisa banyak, mereka bikin satu olahan sayur asin, sayur kering yang bisa ditaruh di satu kayak keramik besar itu, mereka olah sampai bisa makan lebih lama. Apakah bisa merusak badan? Ya kita bisa lihat orang-orang dulu itu sehat-sehat. Ya Siung ya. Ini salah satu bukti, mungkin kita generasi ke depan ini bisa kita dapat satu itu bukan berarti kikir, tapi memperpanjang. Itu juga Master pernah hemat, itu hemat Cium. Itu ya, hemat berarti. Hemat bisa ada generasi sekarang bilang, ini saya, anak-anak saya, ini mama saya pelit, ini nggak memikirkan nggak memikirkan kesehatan, tapi mereka itu latar belakang mereka susah dulu. Jadi udah otomatis mereka otaknya berpikir, ini saya jangan buanglah, langfei kan, bisa diolah kembali. Nah, jadi ini kita sebagai generasi ke depan nih, kita juga harus ada pandangan, jangan langsung vonis ini satu, ini kikir, ini ini pelit. Nah, itu salah satu. Keduanya ya masalah mungkin bersumbangsi ya. Bersumbangsi seperti tadi saya ada kasih tahu, itu kita menjalankan di amal. Ya banyak kadang kita perdebatan juga ya, perdebatan itu harus teliti, benar-benar harus teliti. Di amal itu kita kumpul dana ya. Ya kita semua mungkin latar belakang dari Seci semua. Uang dari Seci kan bukan dari pribadi ya. Ya Sesiung Seci ya, itu sumbangsi semua. Jadi itu kita juga menjalankan juga harus benar-benar tekun, teliti ya. Dari mana orang susah-susah untuk ngumpulin calengan, ya yang banyak mungkin yang nggak masalah. Yang kecil itu kita kumpulin, kita turun ke lapangan, ngumpulin dana untuk membantu orang yang memerlukan, benar-benar memerlukan. Tepat sasaran, itu baru kita orang bilang menjalankan amal misi Seci dengan baik. Tapi kok tidak, ini juga bukan kita menolong orang, kita merusak. Ya, itu saja dari saya Sesiung Seci. Kan-en. Iya, kan-en ya, Siung ya. Oke, iya. Ya, memang. Nah, kalau saya pikir ya, memang sebenarnya kalau ini sorry ya, tapi ini sih dari saya ya, Siung Seci. Pandangan saya sih, tapi masing-masing ya, kan masing-masing punya pandangan masing-masing. Kalau kikir itu ataupun pelit itu adalah kalau untuk keluar ya, berbagi keluar. Ya, berbagi keluar itu dia tidak mau seperti itu. Tapi kalau hemat ya, hemat itu dia lebih ke dalam diri sendiri, ya kan. Nah, hemat, kalau yang hemat juga masih ada dua kondisi ya. Apakah dia hidup hemat itu? Kalau hidup hemat itu kan sebenarnya juga bagus ya. Karena Mas Kam mengatakan kita jangan hidup konsumtif, ya kan, berarti kita hidup hemat. Nah, hemat ini ada dua kondisi lagi kan. Hemat, dia sesudah hemat, tapi dia kikir, ya kan, itu satu kondisi. Dia hemat tapi dia nggak mau berbagi keluar gitu loh. Tapi ada juga yang hemat dan dia tidak kikir. Artinya dia tetap berhemat untuk diri dia sendiri, tapi dia juga mau berbagi kepada orang lain. Ya, jadi makanya banyak kondisi lah ya, Siung Seci ya. Oke,
Sekarang ini sudah jam 8.30, kita masuk ke kuis ya. Bisa dibantu Sesiung? Ya. Oke, kanan Sesiung ya. Oke ya, ini kuis hari ini 24 Januari ya, seperti biasa Siung Sece ya. Walaupun tahun berganti, macan ke kelinci ya tetap sama. Ini caranya, ketik jawabannya di chat everyone ya. Chat everyone, nomor soal dan jawaban. Oke, kita mulai yang pertama, kuis nomor 1. Ya, ini diambil dari yang cerita yang tetua yang kaya dan kikir. Coba next. Ya, kuis nomor 1 ya. Siapa nama raja yang menemui Buddha? A. Raja Chandragupta Maurya, B. Raja Asoka, C. Raja Prasenajit, D. Raja Ajasta I, D. Raja Mahapadmananda. Oke. Wah, ini sepertinya semua ini sangat ini ya, memperhatikan sahabat. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya. Oke, jawabannya. Nah, ini kelihatannya ya sudah tadi ya, Raja Prasenajit. Iya. Oke, kuis nomor 2. Kemanakah tetua yang kaya dan kikir pergi? A. Alam hewan, B. Alam setan, C. Alam rendah, D. Surga, E. Neraka ratapan. Lima, 4, 3, wah udah close ya langsung. Oke ya, 3, 2, 1, close ya. Oke ya. Nah, Sang Buddha tadi mengatakan itu adanya di neraka ratapan. Kuis nomor 3. Apa yang diperlukan untuk menciptakan berkah? A. Perhatian benar, B. Menjaga sila, C. Perilaku benar, D. Samadhi, E. Perenungan benar. Lima, 4, 3, 2, ini nggak sulit kayaknya ya. 1, close ya. Jawabannya adalah perhatian benar. Oke, kuis nomor 4. Nah, ini sudah masuk ke yang kisah tetua yang kaya. Negara manakah yang menghasilkan berlian tapi masih tetap miskin? A. Afghanistan, B. Afrika, C. Austria, D. Belanda, E. Spanyol. Yo, kalau yang tadi mendengarkan ini master. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya. Nah, kita lihat Afrika ya. Nah, walaupun sebenarnya kondisi banyak berlian tapi negaranya tetap miskin ya. Oke. Kuis nomor 5. Siapa yang memiliki penyakit kulit? A. Raja, B. Tetua, C. Permaisuri, D. Anak raja, E. Istri tertua.
5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawabannya adalah anak raja. Oke. Kuis nomor 6. Apa yang dibabarkan oleh Buddha saat tetua dan Miri datang? A. 4 kebenaran mulia. B. Sutra teratai. C. Sutra agama. D. 6 kesadaran. E. Semua jawaban salah. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawaban yang benar adalah A. 4 kebenaran mulia. Ya, ini adalah sutra yang dibabarkan saat pertama ya. Oke, sambil menunggu, biasa pemenangnya akan direkap ya. Ayo, Sesiung Sece, ada yang mau sharing? 早上好，Sesiung Johnny. Ya, Sesiung Sesiung. Oke, pertama-tama ini adalah pertama kalinya saya sharing ya di pagi hari ini. Di banyak hampir 100 orang. Tadi kan sempat 100 orang, tapi udah 96 orang ya. Ya, silakan. Tadi mohon maaf karena saya agak pemalu, apalagi ngomong di hadapan hampir 100 orang, jadinya. Tapi karena materinya bagus dan Sesiung Johnny-nya sangat mengajak, jadinya ya udah deh, ini pertama kali saya sharing. Kebetulan saya juga ini Sesiung. Tadi saya mau, kalau kita dari tadi kan kita bicaranya tentang kikir dari segi materi ya. Apalagi tadi ada Sesiung bilang bahwa oke, kalau kita memberi itu, kita juga harus pikirkan dulu. Misalnya kita kasih ke pengemis. Akan tetapi kalau kita kasih pengemis itu sebenarnya tujuan mulia, tapi akan tetapi itu bisa jadi serba salah karena berkedok ternyata. Maksudnya adalah pernah ada berita bahwa pengemis itu yang dianggap miskin itu ternyata tinggalnya itu benar di rumah mewah dan hartanya itu besar. Jadi kalau kita dengar berita itu kan pastinya kita sakit hati. Sakit hati karena kita ditipu nih. Jadi karena itu kita memang harus hati-hati dari segi memberi. Nah, kemudian apakah dari tadi kita pernah untuk berbagi dari segi waktu kita? Karena dari tadi kita kan bicaranya materi terus ya, kikir dari materi. Apakah kita pernah tadi Sesiung Johnny kita tadi tadi ada sempat bicara nggak tentang kikir dari segi waktu? Belum ya? Maksudnya kikir dari segi waktu itu adalah ini, memberi perhatian serta kita melihat kondisi. Kondisinya itu ya memang itu sebabnya kenapa suci itu diadakan Kan'enhu, artinya kunjungan kasih. Nah, tujuannya adalah tentu kita itu bisa belajar di sekitar kita bahwa hidup kita itu masih beruntung ya, karena walaupun hidup kita mungkin masih ada jatuh bangun, tapi setidaknya tubuh kita sehat. Nah, kunjungan di Kan'enhu ini tidak selamanya itu adalah tentang orang yang hidupnya susah. Ada juga orang yang hidupnya mampu, tetapi ternyata ada juga yang menderita sakit, yaitu sakit, ada yang sakit kanker sampai perih banget gitu, tangan ada di kunjungan kasih ada yang sakit banget, perih banget, tangannya nggak bisa diangkat sama sekali, itu meringis karena pada saat waktu muda itu karena kurang menjaga kesehatan. Artinya pada saat muda kita terlalu banyak minum gula. Nah, itu jadi kita belajar, jadi kita mendapatkan sesuatu, yaitu kalau dari kunjungan kasih itu selama ini, yaitu kita ini kalau kita membacakannya waktu, tentu kita tidak paham, kita tidak hanya ngomong, kita hanya sharing secara teorinya doang, tetapi hasil actionnya apa? Kita sudah melakukan apa di kehidupan nyata?
Nah, di dalam kehidupan untuk sesama suci, pastinya kita kita rasain bahwa kita merasa harus bangga karena kita ternyata membelanjakan waktu itu nggak selamanya materi. Kita walaupun kita nggak terlalu bisa memberikan secara materi, tapi setidaknya kita bisa membelanjakan waktu untuk membantu mengakhiri penderitaan, mengurangi penderitaan sesama, yaitu setidaknya memberikan perhatian, dan kita juga bisa merasakan bahwa gini hidupnya, hidup kita ini kayak seringkali kita kurang bersyukur. Kita setidaknya walaupun kita materinya masih jatuh bangun, setidaknya kita masih dapat kesehatan, kita masih bisa nafas, bisa tidur, bisa makan itu, walaupun makannya hemat. Hemat itu makanya hemat, artinya makan itu ya makan apa aja juga udah bersyukur, yang penting makan sayur udah jauh lebih sehat. Nah, kalau kita lihat kehidupan orang yang sakit ini pasti menderita, dan ini juga mengajarkan kita untuk bersyukur dan bersyukur atas pemberian yang kita terima sama ini. Jadi untuk suggestion, mohon maaf jika kata-kata saya itu kadang-kadang kurang bagus karena saya kebetulan kesulitan dan bicara, tapi ini yang bisa saya sharing bahwa kikir itu tidak selamanya itu adalah materi, tetapi kita juga waktu kita. Oke lah, kita boleh saja meluangkan waktu kita untuk diri sendiri, untuk senang-senang. Waktu senang-senang kita sudah cukup banyak. Kita bisa senang-senang di hari, tapi kita juga harus memberikan perhatian, perhatian terhadap sesama. Walau sesama itu berlaku untuk semua kalangan, tidak selamanya orang susah. Jadi itulah kesimpulan dari saya mengenai kikir dari segi tidak hanya materi tapi juga tentang waktu juga. Itu kan sesium, maaf kalau tidak ada yang salah. Kan sesium. Walaupun sharing pertama tadi bilang walaupun sharing pertama kali kan, nah itu kan bagus sebenarnya ya. Nah itulah pentingnya Siung. Jadi pertama ya kita sharing ini kita juga nggak usah ada kekhawatiran Siung. Ya kekhawatiran itu misalnya nanti saya nanti saya maksudnya salah atau sebagainya. Toh kita juga semua kita di sini kan belajar, benar nggak Siung? Justru diharapkan, nah mungkin ya saya mungkin Sesium modelnya mungkin seperti saya dulu, tapi kalau dari sharing-sharing kecil-kecil ini kita bisa sharing, nanti pelan-pelan kita bisa kualitas kita jadi bisa lebih meningkat Sesium. Sesium Wimora dari mana? Dari saya Medan dari UT2 Jelambar. Oh, dari Jelambar juga, iya ya. Kan ya Sesium ya. Nah, sharing Sesium kan juga ada bagus juga ya. Tadi Sesium memang ada berbicara tentang ini ya, tentang sama seperti Sesium Edisin tadi bilang tentang yang pengemis ya. Dulu saya juga demikian. Dulu saya merasa, dulu awalnya yaitu ya saya begitu membaca ya, ada yang pengemis bahkan memiliki mobilnya aja CR-V gitu kan. Lalu di situ saya sempat ada satu waktu ya, saya langsung merasa saya ada merasa gini, percuma lah kalau membagikan kepada membagikan itu ya, misalnya membagikan uang kepada itu orang-orang yang seperti di pinggir jalan dan sebagainya. Saya sempat terkesan seperti itu. Bahkan sampai mempunyai satu pandangan ya, makanya pikiran ya. Nah, inilah yang kadang susah untuk kita kontrol ya. Kadang merasa gini, ini masih muda. Ya kan, ini masih muda, kenapa harus kasih gitu loh. Ya kan, ini orang ini kok begini. Pokoknya kita sudah langsung menjudge. Nah, sekarang saya merubah mindset saya adalah gini. Jika saya mau memberikan, ya udah saya berikan. Ya, tanpa lagi perlu penilaian-penilaian. Tapi jika tidak akan memberikan, ya, saya juga tidak mau memberikan istilah kata memberikan satu hal penilaian negatif kepada mereka seperti itu. Memang jujur ya, ada setelah membaca berita-berita seperti itu, kadang kita jadi ragu ya, sebenarnya kita ini menolong mereka ini
pantas nggak sih kita menolong mereka? Ya kan, apakah nggak membuat mereka itu jadi pemalas? Benar nggak? Kan ada hal seperti itu juga ya. Tapi balik lagi ya, ada beberapa hal yang kadang kita mesti pahami juga ya. Tidak semua pengemis itu mungkin dengan kondisi kaya seperti itu. Biasanya itu adalah yang kaya itu biasanya yang mengkoordinir ya. Pengemis-pengemis itu ada juga. Lalu kita lihat kadang ini kok seperti contoh ya, kadang saya saya kadang ada orang yang misalnya meminta kerja ya, contoh ya, dengan kondisi dia masih muda ya kan atau apa, kadang saya udah langsung menilai gitu loh, ya kan, ini padahal kan padahal dia ini seharusnya kan tadi bukan meminta kerja ya, tapi misalnya meminta bantuan ya. Kadang saya langsung udah menilai negatif. Ini kan masih muda ya, itu kan bisa cari kerja gitu loh. Tapi Siung Sece kembali lagi ya, belum tentu kondisi itu juga segampang yang kita nilai. Ya, ada orang nyari kerja itu dia sudah nyari kemana-mana juga susah gitu loh. Nah, jadi prinsipnya lagi kalau di saya adalah mau berikan ya udah berikan. Kalau jika tidak ya kita tolaklah secara baik-baik. Ya, jadi jangan kondisi dia mempengaruhi batin kita. Jadi kondisi dia bahkan membuat kita jadi menciptakan karma buruk dari pikiran. Oke ya, kanan ya Sesiung ya. Kemudian tadi satu lagi tentang Kananhu ya. Belum tentu Kananhu itu semua miskin ya. Kananhu itu ada yang misalnya saya ambil contoh, saya pernah survei satu kondisi Kananhu yang rumahnya itu lantai 3 di perumahan Citra ya. Itu termasuk lumayan gitu loh. Tapi anaknya kena leukemia yang mana biaya itu ya bisa dikatakan itu hitungan M ya. Ya, di atas 2M lebih lah. Ya. Nah, walaupun jadi kita dalam kondisi seperti itu, jadi kan belum tentu ya, beda ya kalau misalnya dia rumah lantai 3 tapi dia hanya butuh operasi usus buntu yang hanya puluhan juta. Nah, itu kan beda ya, tapi kondisi penyakitnya kan beda. Nah, dengan kondisi demikian, nah makanya itulah gunanya sebenarnya kita kenapa Master mau meminta kita itu terjun di amal, meminta kita itu ya bisa melihat penderitaan. Karena pada saat kita tadi kan yang Sang Buddha kan ada itu kan 4 kebenaran mulia kan ada kan. Nah itu kan di situ kan kita jadi belajar tahu ya adanya sebab derita ya kan. Lalu kadang kita bisa belajar semangat daripada mereka gitu loh. Ya kan. Nah, tentu akhirnya akan membuat kita jadi yang tadi Sung bilang ya, oh ternyata saya bersyukur juga loh ya kondisi saya mungkin dia lebih baik ekonomi dari saya, tapi ternyata saya untuk kesehatan satu keluarga tidak masalah, untuk makan pun saya cukup, untuk pakaian pun saya cukup, ya bahkan untuk berpergian pun saya masih mampu seperti itu. Oke, itu aja Sesiung Kanan ya. Nah, Siung Mimora boleh Sesiung sering-sering sharing Sesiung. Ya, kita mau sharing apa-apa kita boleh tulis. Kita boleh tulis dulu di kertas ya kan. Oh, ini saya mau sharing ini, kita tulis-tulis. Nah, itu mantap Sesiung. Ya. Kasih Sesiung. Ya. Oke, nah sekarang pemenangnya sudah keluar ya. Pertama Sece Sri Haryati dari Medan, Sece yang kedua Sece Canari dari Utara 2, Indra Lamri Sesiung dari Medan, Reorianto Sesiung dari Medan, Dewi Sece Utara 2, Megawati Sece dari Tangerang. Wah, udah ada diwakili Tangerang nih. Nggak pernah nongol selama ini di Tangerang. Oke, nah dari yang ada ini ya, saya urutkan dulu ya. Ada yang mau sharing Sece Sri Haryati? Mau sharing Sece? Ya, 早安师兄， selamat pagi， 感恩三人讲故事，还有感恩semua师兄们yang sudah berpartisipasi ya dalam tim Xun Faxiang, juga yang sudah hadir di pagi hari ini. Saya ingin bersharing ya, tadi seperti yang Sece Puspa sharing ya. Memang kalau
hemat itu ada kondisinya ya. Seperti bapak mertua saya, dia memang dulunya sangat hidup agak susah gitu. Dia kan kerjanya di bagian kayu, jadi harus ke hutan terus ya. Jadi makan juga agak susah gitu, sehingga ya sekarang kan menimbulkan kebiasaan untuk hemat. Ya, sampai sekarang dia juga begitu, setiap hari pagi makannya roti terus. Tapi kalau untuk anaknya sama cucu, dia bersedia ya kasih atau beli sesuatu gitu. Tapi kalau bersumbangsi buat yang lain mungkin masih belum ya. Jadi saya sarankan dia untuk nggak apa-apa nonton Thai TV. Kan banyak ada drama-drama yang kisah nyata Sesiong Secie. Jadi dari situ dia nonton. Sekarang dia mau mengambil alih, maksudnya dia mau jadi donatur. Dulunya kan saya selalu donasi atas nama mereka. Jadi sekarang bersyukurlah dia mau donasi sendiri gitu. Ya seperti yang dikatakan Yesus saja, sharing dari Yesus saja. Memang orang yang mendengarkan Dharma dan mempraktekkan Dharma itu lain ya. Mereka ada kebijaksanaannya. Seperti dia sendiri, walaupun dari sharingnya kita bisa lihat, dengar ya, merasakan dia itu sangat hemat. Tapi dia bersedia bersumbangsi dengan melihat kondisi. Ya apakah itu benar atau tidak, untuk dia ada kebijaksanaannya untuk membandingkan kondisi gitu. Seperti dia menyumbang $100 US itu dikatakan sedikit juga enggak banyak, ya enggak banyak, tapi itu buat orang yang susah itu sangat value, sangat ada value-nya. Ya begitulah, Kak, ada perbedaannya dengan orang yang mendengar Dharma dengan yang tidak. Ya begitu sharing saya, Sesiong, Kan-en. Kan-en ya, Sri Haryati Sece ya sharingnya ya. Iya, jadi ya memang berhemat itu adalah hal yang wajar ya. Iya. Oke, wah ini layarnya coba pemenangnya bisa. Jody, sorry, saya mau tambah sedikit, boleh nggak Siong? Sorry. Boleh Sesiong. Ya. Tadi saya lupa. Ini mau tambah ya. Tadi cuma saran, jadi bukan mengajak Sesiong Secie untuk berbagi ya. Cinta kasih itu bukan ya. Tujuannya cuma kita hati-hati Sesiong Secie gitu aja. Tepat sasaran untuk berbagi cinta kasih. Itu aja Siong, Kan-en Siong. Ya, Kan-en ini host. Ya, nah ini sudah ini kembali lagi layarnya. Ada Sesiong Johannes itu agak lemot tadi itu. Oke, karena ya Sesiong Edition ya, nggak apa-apa. Ya inilah gunanya kita saling berbagi, benar nggak Siung? Ya kan, semua kan memang ingat ya satu hal ya, Siung Secie ya, kita tidak bisa mengatakan benar salah, tapi adalah dari sudut pandang mana, ya, dan bermanfaat atau tidak, itu aja sebenarnya. Oke. Ya, nah sekarang dari Canari Secie ada mau sharing? Dari Utara 2. Secie Canari. Oke, kita langsung ke Indra Ramli Sesiong. Ya, soalnya karena Johnny Sesiong dan Sanden Fokus. Tadi pertanyaannya kan ada seperti perbedaan kikir dengan hematnya. Hemat, iya. Ya, banyak yang sudah Sesiong Secie sampaikan. Kita tahu itu kalau memang Sesiong bilang kikir itu lebih yang sifatnya keluar. Iya. Hemat itu ke diri sendiri.
Tapi banyak yang ada seperti kita menilai itu hampir sama, tapi itu jelas ada beda ya. Kikir itu, kalau menurut saya, kalau kikir itu bisa dari benda, makanan, uang, pikiran. Kalau hemat itu waktu, makanan, uang, tapi bukan pikiran. Bukan pikiran, iya, nggak ada hemat pikiran ya. Nggak ada hemat pikiran. Kikir Benar, pikiran ada misalnya berbagi ilmu. Kikir berbagi ilmu. Benar-benar. Itu contohnya banyak ya. Kikir sama hemat itu saya rasa sudah bisa lah. Tapi garis benang merahnya saya lebih melihat kikir itu sifat. Hemat itu sikap. Jadi hemat itu bukan sifat, nah. Hemat itu sikap, menyikapi. Ada orang kikir yang boros. Ada orang kikir yang boros, tapi tidak tepat pemakaian. Dia kikir, tapi dia untuk diri sendiri, kadang dia berlebihan borosnya. Jadi kikir itu orang miskin juga bisa kikir. Orang yang berilmu juga bisa kikir. Jadi kikir itu sifat, hemat itu sikap. Begitu Sisyong Suci, kanan. Ya, kanan Sisyong. Nah, kayak begini kan, saya juga jadi dapat ini kan, bener nggak? Ya, benar. Kalau dipikir memang ya kikir itu adalah bisa lebih terkait ke sifat ya. Ya, bahkan mungkin sifat ada juga udah sifat jadi sifat dasar juga mungkin udah karakter juga ya. Tapi hemat itu adalah sikap ya. Nah, sikap itu berhemat diri. Nah, inilah gunanya kita bisa saling sharing ya, Sisyong Suci ya. Oke. Nah, Dewi Suci dari Utara Jua. Sisyong Choan. Maaf tadi lagi ditinggal sebentar. Saya gimana Ce? Boleh? Oh, Suci Canari mau sharing ya? Oke, silakan Ce. Mau sharing? Enggak sharing Sisyong, cuman ya aku meresapi istilahnya kan kikir sama ini kan ya hampir sama ya. Tapi kalau kita perhatiin emang kalau kikir itu kan kita lihat-lihat waktunya, kita istilahnya lihat pada tempatnya. Kita mau berdana, mau apa, kita harus lihat lah ya. Kita harus perhatikan benar-benar ya sesuai dengan ajaran master ya. Gitu loh. Kalau hemat ada di diri kita. Hemat itu kan kita tidak menghambur-hamburkan ya. Kalau soal makanan ya emang kita harus hemat. Makanan kalau berlebihan ya kita juga tidak boleh buang. Kita harus siang atau esok kita boleh makan gitu loh, Sisyong, seperti itu aja deh. Kanan Suci. Iya. Kadang kita ya, kadang istilah kata gini, kayak tadi kan, kita sama dewa kita nggak kikir ya. Buktinya kita pada saat Imlek kita pasang lilin gede-gede segede kelapa gitu kan. Tapi begitu orang sakit, itu tidak boleh juga, kayaknya kurang ya Sisyong ya. Kita pasang lilin gede-gede apa, mending kita tabur kasih orang yang membutuhkan ya. Nah itu kalau sudah dharmanya udah kuat Ce ya kan. Oke ya, kanan Suci ya. Oke. Nah Dewi Suci mau sharing? Oke, kalau enggak Mega Suci mau sharing lagi sebelum ke Linda Suci nanti saya penutup. Oke, Sisyong Joni, saya sharing lagi ini mengenai kikir, saya baru ingat. Ya, jangan terlalu lama Ce ya. Oke. Papa saya kan dari Tiongkok asli. Kan sekarang udah meninggal. Kemudian kita diajar makan tuh semua serba hemat. Dulu telur asin 1 biji kita harus bagi 4. Apapun harus dibagi-bagi. Ternyata saya masuk ke Suci, itu adalah bisa juga jadi manfaat bagi saya. Jadi semuanya tuh harus berbagi, tidak boleh berlebihan. Cuma itu aja. Jadi saya cuma sharingnya hanya bahwa hemat dan kikir itu tipis bedanya, dan hemat itu saya udah diajarkan oleh papa saya yang dari Tiongkok. Oke, kanan Sisyong. Saya juga mau ikut. Saya mau pergi. Masih mau pergi Sisyong, kanan. Oke, kanan. Ya, sekarang Linda Suci deh sebagai penutup, nggak apa-apa. Tadi Suci Linda udah cukup lama resennya. Ya, kita terakhir ya. Ya, singkat aja Ce. Kanan. Pagi là cảm ơn Tuấn Sư兄, cảm ơn sau人讲故事，pagi semua sosial世界，salam sehat semuanya，masih 过年呀，大家新年好 ，OK，身体安康。
Saya sharing dikit aja, ini ini berhubungan ya, dua cerita ini. Tetua yang kaya dan kikir ya, dia sangat kaya terlahir di dunia, tapi dia tidak pernah mendengar melihat di luar ada penderitaan. Yang kedua ini kisah tertua yang kaya. Tertua kaya ini sangat kaya, tapi dia tidak mengetahui rupanya ada di dunia ini banyak orang yang sangat memerlukan dan sangat membutuhkan dia untuk membagi pada mereka, untuk keluar dari penderitaan bagi mereka. Jadi ini semuanya yang perlu saya belajar ya. Pertama itu waktu kita memberi, ya apakah kita ada timbul ya gejolak ya, apakah dia mengingat sesuatu dari kebaikan kita atau gimana ya, itu saya dirinya belajar gitu ya, belajar dari Johnny Susyong tadi ada disebut bagus. Kalau waktu kita memberi kita ya sudah kita memberi, kalau kita tidak memberi kita dengan alasan yang baik ya, dengan kata-kata yang baik kita menolaknya. Itu semua dari pemikiran, dari pandangan kita semua ya, masing-masingnya itu semua menurut sifat dan sikap juga ya. Jadi semua, jadi ya, setelah kita masuk suci, sambil selalu mengajarkan pada kita, waktu kita bersumbangsi kita harus tanpa pamrih loh. Dengan tanpa pamrih lah kita bisa memperoleh suatu berkah. Berkah inilah yang kita bisa membawa kemana-mana. Itu aja, waktunya sudah sampai semua sedang. Oke, Kanan ya, Dinda Sece ya. Iya. Oke, jadi di terakhir ini ya Siung Sece, ingat ya, kita harus hidup berhemat. Ya, harus hidup berhemat ya. Tidaklah kita hidup dengan konsumtif. Tapi kita juga jangan kikir ya, harus mau berbagi ya kepada orang yang membutuhkan. Baik itu harta, ilmu, tenaga maupun waktu. Ya, dan satu hal lagi Siung Sece mungkin harus ingat, mungkin salah satu yang sering disebut, kita lahir tidak membawa apa-apa, dan tentu pergi pun kita tidak membawa apa-apa juga ya. Jadi janganlah terlalu kikir untuk berbagi. Oke, Siung Sece, mari kita tutupi simfas yang hari ini dengan berdiri memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master Qing Qili, Qing Hechang, 向佛菩萨及商人行三温心礼，温馨，再温馨，三温馨。Ya, Kanan ya untuk Mega Sece, Yesi Sece, Pusawati Sece, Suseng Sesiong, Rita Sece, Edisin Sesiong, Wimora Sesiong, Sri Haryani Haryati Sece, Sanmari Sece, Indralami Sesiong, Rina Sece. Ya, Kanan ini semuanya. iya semuanya berbagi. Kanan ya, sini kuai ya. Ya, Kanan 大家。 感恩祝福大家。